Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial dari program analisa struktur yang bisa dijalankan di operasi sistem Linux Mint yang saya gunakan saat ini ya, dan mungkin juga bisa digunakan di Linux teman-teman ya, dan bisa menjadi alternatif yang bagus untuk menganalisa struktur ya, dan juga bisa dijadikan sebagai tambahan referensi apabila kita melakukan sebuah calculation check dan calculation control, karena aplikasi yang akan saya peragakan ini sangat praktis ya, dan juga gratis. Baik, nah ini namanya F-Tool ya. Silakan di download saja dari link ini ya. Di sini sudah program ini juga sudah cukup lama, dan di website ini banyak sekali alternatif program struktur ya, dan lebih banyak yang dikembangkan untuk OS Windows ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang menggunakan Linux, nah di sini ada sebuah alternatif yang bisa kita manfaatkan ya, dan bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan ataupun kontrol terhadap structure yang mungkin sedang kerjakan ya, ataupun juga project yang sedang berjalan. Baik, saya langsung saja, sudah saya download di sini ya, dan namanya adalah F-Tool di sini ya. Begitu di ekstrak, dia akan memunculkan sebuah thumbnail seperti ini ya. Saya klik saja langsung tanpa instalisasi, tekan enter ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Baik, saya perbesar layarnya. Nah, kita akan membuat sebuah simple structure ya, simple structure dengan program F-Tool ini ya, dan menurut saya ini program yang sangat bagus ya. Nah, di sini kita tekan shift dan kita tarik ke kanan, maka garisnya akan lurus. Untuk mengetahui panjangnya kita bisa lihat di sudut kiri atas ini, di sini ya, length ya. Kita tekan shift kembali, maka dia akan kembali lurus. Ya, memang kita tidak bisa mengisi berapa panjang yang kita inginkan, tapi kita bisa menyesuaikan ya dengan melihat pada sudut kiri atas mengenai panjang yang tampil. Ya, tekan terus shift-nya dan klik ya. Kalau dilepas dia akan bergeser seperti itu. Ya. Kemudian saya akan membuat garis yang baru. Saya klik dulu ya, dan tekan kembali shift-nya, dan saya akan coba yang lebih panjang kali ini. Ya. Tekan shift terus dan klik ya. Baik. Nah, oke. Nah, di sini sudah terlihat sebuah garis simple beam dengan 3 titik joinnya ya. Dan di sini untuk mengisi material parameter ya, kita akan menambahkan di sini material baru ya. Saya gunakan di sini, klik saja create new material parameter. Saya gunakan baja tiket 7 misalnya. Nah, saya pilih generic isotropic. Saya pilih di sini steel isotropic ya, dan klik done. Ya, di sini sudah muncul alternatif nilai modulus elastisitas, nilai Poisson ratio, dan nilai koefisien untuk temperatur. Ya, di sini saya akan rubah sedikit ya, yang biasa digunakan di Indonesia yaitu 200.000 MPa ya. Nah, ini kemudian setelah data ini kita isi, kita tekan enter ya, dan klik icon ini
all. Artinya semua member yang ada di dalam yang sudah kita buat ini akan menggunakan data yang sudah kita buat ini, yang sudah kita masukkan. Tekan ya. Nah, sekarang kita klik. Ini akan muncul berwarna merah ya garis tersebut, dan klik kanan. Maka di sini akan memunculkan data dari elemen yang kita sudah masukkan. Ya. Nah, kita juga mengetahui panjangnya, lengthnya ini mencapai 13,69 meter. Dan yang sebelahnya kita klik kanan, ini 4,04 meter. Baik. Selanjutnya kita akan memasukkan ukuran-ukuran profilnya. Ya, kita klik di sini, section properties. Klik di sini, create new section property. Ya, saya akan tambahkan WF 300 kali 150. Saya gunakan e-shape. Ya. Dan saya klik saja langsung dan kita akan mengisi data untuk profil. D di sini adalah ketinggian profil secara keseluruhan. B ini adalah lebar profil. TW tebal dari web ya. Ya, dan TF tebal dari flank tick ya. Oke, dan enter. Kemudian kita klik di sini apply current section to all member. Nah, kita cek, klik garisnya dan klik kanan. Nah, di sini akan muncul material, kemudian section ya. Jadi nah ini sudah bisa terlihat ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan support ataupun restraint. Ya, klik ini. Dan di sini ada pilihan displacement X, displacement Y, rotation Z ya. Kalau ini semuanya free, maka ini akan menjadi bebas atau tidak terpegang. Ya, maka kita harus memilih merubah ke fix salah satunya. Kalau displacement X-nya kita rubah ke fix, maka dia tidak akan bergeser ke arah X ya. Dan arah X di sini yaitu arah horizontal, dan displacement arah Y ini artinya arah vertikal. Baik, saya akan rubah di sini. Kalau kita buat restraint roll seperti itu, dan kita klik terlebih dahulu ya, dan klik ini apply support condition to selected node ya. Nah, di sini mengapa arahnya ke atas? Karena sudutnya masih 0. Kita ganti 90 derajat, enter. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Ya, kita tambahkan kembali 90 derajat. Ya, nah, sip. Selanjutnya kita akan tambahkan kembali restraint yang lain. Di sini saya akan ganti semuanya fix ya. Ini berarti sendi, fix ya. Dan saya akan klik di sini. Ya, nah, jika menggunakan sendi maka angle-nya kita isi dengan 0. Kita klik kembali titiknya dan klik ini untuk menghilangkan. Ya, saya akan rubah di sini 0. Titik 0 ya, dan klik oke. Baik, saya akan ulangi sekali lagi. Ya, masih ya. Oke, saya akan coba sekali lagi. Ya, nah oke, sip. Kalau menggunakan sendi maka angle-nya 0 ya, kalau kita mau terpegang arah vertikal. Oke, nah di sini bentang ini cukup panjang, yaitu 13 meter ya. Dan kalau menggunakan WF 300 kali 150 ya, maka itu terlalu langsing. Ya, kalau untuk 13 meter, maka cara mudahnya untuk menentukan baja profil yang sesuai untuk bentangan sepanjang itu, maka caranya bentang dibagi dengan 20 ya.
Jadi kalau kita menggunakan 13, ya di sini akan saya, kalau kita masukkan di sini 13,69 kali dengan 1000 jadikan milimeter dibagi dengan 20, ya maka paling tidak harus WF 700 dengan tinggi 700 ya. Nah kalau misalnya WF 300 berarti paling tidak 6 meter seperti itu. Nah saya akan menambahkan restraint lagi ya, dengan cara kita tambahkan klik join di sini ya, kita join di, perkirakan di tengahnya ya. Nah di sini sehingga dia tidak menjadi 13,69 meter tapi menjadi 6,69. Nah ini kurang lebih cukup dengan WF 300. Kemudian saya akan tambahkan restraint kembali ya, kali ini saya tambahkan sendi juga, dan di sini akan saya tambahkan sendi juga. Baik, oke, kita sudah menambahkan restraint ya, dan kalau kita ingin menambahkan dimension kita bisa mengklik icon ini ya, dan kita tambahkan kembali ya, akan escape. Nah selanjutnya kita akan menginput beban merata. Di sini ada tipe-tipe beban yang bisa dimasukkan. Ini beban pada titik. Di sini member and moment ya. Di sini ada uniform load. Di sini ada linear load ya. Ini untuk yang beban merata tidak sama besarnya. Bisa diterapkan untuk pada dinding penahan tanah misalnya, ataupun dinding kolam renang ya, karena sisi atas dan sisi bawahnya tidak sama ya. Nah ini ada beban akibat suhu ya. Nah saya akan memasukkan beban merata saja. Kali ini saya akan pilih new, saya akan pilih live ya, dan klik done. Dan saya akan mengisi di sini ke arah kaki Y. Kita gunakan di sini angka dengan minus ya. Minus, saya isi 25 kilonewton per meter, tekan enter. Ya, kemudian klik di, kita pilih dulu membernya dan klik di sini. Ya. Nah. Oke, kita klik di sini dan klik ini. Nah, mungkin kita akan menambahkan yang lain. Kali ini saya akan tambahkan live 2 dan ya, saya akan tambahkan di sini menjadi minus 40. Enter. Saya pilih membernya dan klik ya. Nah, daftar tadi beban-beban yang kita masukkan ada di sini ya, kita bisa memilihnya dan menggantinya. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah bidang yang akan kita analisa strukturnya ya, dan untuk running kita klik di sini, maka dia akan munculkan window ini untuk menyimpan terlebih dahulu ya. Dan ini memang program termasuk hal yang baru buat saya karena baru menggunakan Linux ya. Saya akan case 3 ya, case 4 aja ya. Oke, sip. Nah di sini terlihat deformasi strukturnya ya. Kita bisa klik pada bidangnya untuk mengetahui lendutannya ya, dan di sini akan mengetahui nilai X dan linknya serta berapa deformasi yang terjadi ya. Skalanya bisa kita perbesar seperti itu, dan kita klik di sini untuk diagram momennya. Nah, bisa kita lihat di sini dan diagram geser, bidang geser, dan ini adalah
axial force-nya. Ya. Oke. Ya. Nah, sangat praktis bukan? Dan ini bisa menjadi salah satu aplikasi favorit ya bagi para perencana struktur, terutama yang menggunakan OS Linux ya, dengan tampilan yang sederhana dan ringkas seperti ini. Akan sangat bermanfaat sekali untuk melakukan kontrol cek dan lain sebagainya. Baik, demikianlah Sobat CLTC, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai program structure dan juga bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.